jika Anda nonton film ini, saya punya pesan sederhana. Satu, tolong jadikan film ini sebagai landasan untuk Anda melakukan penghukuman. Sebenarnya ini bukan rencana atau desain yang hebat-hebat amat. Skenario seperti ini dilakukan oleh rezim-rezim sebelumnya, di banyak negara, dan sepanjang sejarah. Karena itu, untuk menyusun dan menjalankan skenario kotor seperti ini, tak perlu kepintaran atau kecerdasan. Yang diperlukan cuma dua, mental culas dan tahan malu. Saya mau terlibat dalam film ini karena banyak orang yang akan makin paham bahwa memang telah terjadi kecurangan yang luar biasa sehingga pemilu ini tidak bisa dianggap baik-baik saja. Semua rencana ini tidak didesain dalam semalam, juga tidak didesain sendirian. Sebagian besar rencana kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif untuk mengakali pemilu ini sebenarnya disusun bersama dengan pihak-pihak lain. Mereka adalah kekuatan yang selama 10 tahun terakhir berkuasa bersama. Persaingan politik dan perebutan kekuasaan, desain kecurangan yang sudah disusun bareng-bareng ini akhirnya jatuh ke tangan satu pihak, yakni pihak yang sedang memegang kunci kekuasaan di mana ia dapat menggerakkan aparatur dan anggaran. Tapi sebenarnya ini bukan rencana atau desain yang hebat-hebat amat. Skenario seperti ini dilakukan oleh rezim-rezim sebelumnya, di banyak negara, dan sepanjang sejarah. Karena itu, untuk menyusun dan menjalankan skenario kotor seperti ini, tak perlu kepintaran atau kecerdasan. Yang diperlukan cuma dua, mental culas dan tahan malu. Agar rakyat menjadikan film tersebut sebagai dasar penghukuman, justru kami khawatir rakyat yang akan menghukum mereka ya dengan cara rakyat sendiri. Jauh dari kata disebut ilmiah. Saya meragukan dia ini dokter atau bukan ya. Emang bukan dokter kali ya kalau Ferry Amsari ya. Coba dicek gitu kan ya. Oh belum, pantas juga. Jadi ilmunya belum sampai ke tingkatan yang filosofis. Cara berpikirnya ya sangat patut dipertanyakan. Kemudian pernyataan Bivitri Susanti yang kedua ya. Gini ngomongnya, saya mau terlibat dalam film ini karena banyak orang yang akan makin paham bahwa memang telah terjadi kecurangan yang luar biasa sehingga pemilu ini tidak bisa dianggap baik-baik saja. Pernyataan ini benar-benar tidak berdasar. Tidak disebut peristiwa kecurangan yang mana, ya. Peristiwanya yang mana? Apa buktinya? Bagaimana status pelaporannya? Dan bagaimana status penanganan perkaranya? Kan kalau kita bicara soal kecurangan harus faktual. Misalnya, kalau zaman dulu kan 2019 ada persoalan daftar pemilih ganda sekian juta pemilih fiktif, atau misalnya ada pengerahan ya pemilih dari luar untuk memilih, jumlah angkanya jelas. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa ada kecurangan yang luar biasa? Apa luar biasanya gitu? Kalau ada 1-2 PJ kepala daerah melakukan apa yang disebut pelanggaran, apakah sudah diproses secara hukum? Jadi ini lagi-lagi murni asumsi. Yang ketiga ya, pernyataan Zainal Arifin Mokhtar. Ya, intinya mengatakan soal kepala desa, abdesi ya, yang dikatakan kepala desa digunakan untuk memenangkan paslon tertentu. Nah, ini juga nggak berdasar, ya, karena nggak disebut di kasus mana kepala desa ini sudah kerja, ya kan, lalu memastikan warga di desanya memilih paslon tertentu. Dan itu film itu betul luar biasa, tapi semuanya kebenaran kan, karena lengkap dengan foto, lengkap dengan kesaksian. Tapi bagi saya kira ini film itu tidak masih ringan dibanding
kenyataan yang ada di dewasa ini. Masih tidak semuanya, mungkin baru 25%. Karena tidak mencakup fitnah. Tunjukkan di mana fitnahnya. Kita harapkan bahwa keinginan-keinginan yang lebih baik itu tentu harus direspon dengan baik pula. Barangkali itu. Yang penting pemilu ini berjalan dengan baik dan juga tidak terjadi hal-hal yang kita khawatirkan, terutama jangan sampai terjadi perpecahan di masyarakat kita. Kan juga mengenai ahli-ahli hukum ya. Nah, saya ingin menambahkan satu hal saja. Kita baperan kalau dikritik ya. Nah, baperan ini berbahaya ya. Kalau Anda merasa tidak setuju dengan apa yang dibuat dalam film itu, bantah saja film itu dengan membuat film yang lain. Ya, kritik mesti dibalas dengan satu kritikan yang lain. Jadi jangan baperan dan jangan cepat-cepat membuat laporan ke pihak kepolisian.